Baik, perkenalkan nama saya Maci Metkono dengan NIM 22110689. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis metode pengembangan sistem informasi berbasis website untuk memenuhi tugas mata kuliah riset teknologi informasi. Baik, kita langsung saja pada materinya. Metode pengembangan sistem informasi berbasis website melibatkan serangkaian langkah untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem tersebut. Salah satu metode yang umum digunakan adalah model pengembangan sistem terstruktur. Berikutnya, baik, langkah-langkah yang pertama, studi kelayakan. Menganalisis apakah proyek layak secara teknis, ekonomis, dan operasional. Yang kedua, analisis. Mengumpulkan kebutuhan pengguna dan merinci fungsi sistem. Yang ketiga, perancangan. Merencanakan struktur situs, antarmuka pengguna, dan database. Yang keempat, implementasi, menulis dan menguji kode sesuai dengan desain yang telah dibuat. Yang kelima, uji sistem, melakukan uji fungsionalitas dan kinerja sistem secara menyeluruh. Dan yang keenam, pemeliharaan, menjaga dan memperbaharui sistem sesuai dengan kebutuhan dan perubahan. Berikutnya, pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi memang memiliki berbagai metode dan platform yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan proyek. Pengembangan yang umum digunakan, yang pertama, model pengembangan sistem terstruktur. Yang kedua, model prototype. Yang ketiga, metode pengembangan Agile. Dan yang keempat, metode pengembangan spiral. Yang kelima, metode extreme programming. Berikutnya, platform pengembangan sistem informasi dapat berbasis mobile, web, atau desktop, tergantung pada kebutuhan dan sifat proyek tersebut. Berikut adalah beberapa contoh platform untuk masing-masing kategori. Yang pertama, berbasis mobile. Yang kedua, berbasis web. Dan yang ketiga, berbasis desktop. Untuk pengembangan aplikasi desktop menggunakan Java. Baik, selanjutnya metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem informasi berbasis website yang sering digunakan melibatkan tahapan yang sistematis dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama, model pengembangan sistem terstruktur. Yang kedua, model prototype. Dan yang ketiga, metode pengembangan Agile. Yang keempat, metode pengembangan spiral. Yang pertama, metode waterfall. Metode waterfall adalah pendekatan sekuensial linear dalam pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam metode waterfall. Yang pertama, studi kelayakan. Penilaian awal untuk menentukan apakah proyek layak dilanjutkan dari segi teknis, ekonomi, dan operasional. Yang kedua, analisis. Pengumpulan dan penentuan kebutuhan sistem secara rinci mencakup fungsional dan persyaratan pengguna. Yang ketiga, perancangan. Perancangan sistem dan struktur datanya serta merinci arsitektur secara keseluruhan. Dan yang keempat, implementasi. Proses penulisan
dan implementasi kode berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, pengujian. Pengujian sistem untuk memastikan bahwa setiap bagian berfungsi sesuai dengan spesifikasinya. Yang keenam, implementasi produksi. Menyusun sistem ke lingkungan produksi dan melirisnya untuk digunakan oleh pengguna akhir. Dan yang terakhir, pemeliharaan. Memelihara dan memperbaiki atau melakukan perubahan sesuai kebutuhan setelah implementasi. Berikut yang kedua, metode Rapid Application Development. Metode ini sebagai metode pengembangan yang memprioritaskan pengembangan cepat dan iteratif. Berikut adalah karakteristik utama dari metode. Yang pertama, iterasi dan pengembangan cepat. Yang kedua, keterlibatan pengguna aktif. Yang ketiga, prototipe. Yang keempat, pengembangan kolaboratif. Dan yang kelima, komponen dan reusabilitas. Dan yang keenam, pemrograman visual. Yang ketujuh, penfokusan pada pengguna alat dan teknologi. Selanjutnya, ada pun juga kelebihan dan kekurangan pada metode waterfall dan metode Rapid Application Development. Yang pertama, kelebihan pada metode waterfall. Kejelasan tahap. Setiap tahap memiliki batas waktu dan deliverable yang jelas, memberikan kejelasan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua, manajemen proyek yang stabil. Karena sifat sekuensialnya memudahkan pengelolaan dan pengendalian proyek secara keseluruhan. Yang ketiga, dokumentasi yang komprehensif. Memiliki dokumentasi yang lengkap dan setiap tahap membantu pemahaman proyek dan memfasilitasi pemeliharaan. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, tidak fleksibel terhadap perubahan. Sulit menanggapi perubahan kebutuhan selama siklus pengembangan. Yang kedua, umpan balik pengguna yang terlambat. Pengguna melihat hasil akhir secara lengkap setelah tahap pengujian yang bisa terlambat mendapatkan umpan balik. Yang ketiga, evaluasi terlambat. Risiko dan masalah mungkin baru teridentifikasi pada tahap pengujian atau setelah implementasi. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kekurangan pada metode Rapid Application Development. Kelebihan yang pertama, pengembangan cepat. Dapat menghasilkan prototipe atau aplikasi lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Yang kedua, umpan balik pengguna yang cepat. Melibatkan pengguna secara aktif sehingga umpan balik dapat diterapkan lebih cepat. Dan yang ketiga, fleksibilitas terhadap perubahan. Lebih dapat menanggapi perubahan kebutuhan pengguna karena sifat interaktif. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, tidak cocok untuk proyek besar. Mungkin kurang efektif untuk proyek berskala besar atau proyek yang membutuhkan tingkat kestabilan dan keamanan tinggi. Yang kedua, dokumentasi yang mungkin kurang. Fokus pada pengembangan cepat dapat mengurangi tingkat dokumentasi yang dihasilkan. Dan yang ketiga, risiko kesalahan prototipe. Kesalahan pada tahap prototipe awal dapat mempengaruhi seluruh siklus pengembangan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengembangan sistem informasi berbasis website. Pengembangan website
Baik, yang pertama perencanaan, yang kedua desain, dan yang ketiga pengembangan konten, yang keempat pemilihan teknologi, yang kelima pengembangan front end, yang keenam pengembangan back end, dan yang ketujuh integrasi database, yang kedelapan pengujian, yang ke-9 peluncuran, yang ke-10 pemeliharaan dan pembaruan, yang ke-11 analisis dan umpan balik pengguna. Baik, sekian dari pemaparan saya. Terima kasih.